Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Allah ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Wa qala aidan wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiqani inni akhafu ayyukadzibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Baihaqi innallaha yuhibbu idza amala au idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Wa qala aidan uqtul ajira ajrahu qabla ayyajifa uruquhu au araquhu. Wa qala matlul ghaniyyi dzulmun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor. Ya, masih di mata kuliah pengembangan sumber daya manusia lembaga pendidikan agama Islam. Ya, ini adalah pertemuan yang ke-9. Kita akan membahas bersama terkait dengan pengembangan manajemen SDM syariah di lembaga pendidikan Islam. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai tasjih, ya, sebagai penyemangat bagi kita. Ya, pertama adalah surat Az-Zumar ayat ke-40, ya, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun fasaufa ta'lamun. Katakanlah, wahai kaumku, bekerjalah, beramallah sesuai dengan keadaanmu, makanku sesuai dengan tempat-tempat Anda, ini amilun, sesungguhnya aku juga bekerja, fasaufa ta'lamun. Kalian bagaimana bahasa dari perbuatan atau dari amal kita, ya. Kemudian juga dalam Al-Qasas ayat 26, ya, ini adalah kisah dari dua orang perempuan, ya, yaitu putra ataupun Syuaib, ya, dikatakan pada huma ya abad stajir ya sesungguhnya orang yang bekerja atau orang yang baik itu adalah hobi tidak kuat, ya, orang itu memiliki fisik dan juga pemahamannya kuat dan juga alaminya bisa dipercaya. Kemudian keempat, wa akhi haruna huwa afsahu ini lisanan, dan saudaraku Harun ini adalah dari Nabi Musa alaihi salam. Mohon maaf, ada agak sedikit, ya, kita lanjutkan. Ya, jadi di surat Al-Qasas ayat 24 ini adalah terkait dengan sabda, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Musa, ya, alaihi salam, di mana beliau mengatakan, ya, wa akhi Haruna wal afsahu, ya, dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, ya. Kemudian dikatakan, ya, fa arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiquni, ya,
Dikatakan apa? Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Artinya di sini ada seseorang yang bisa membantu dalam mencapai tujuannya, ya, karena dikatakan Nabi Harun itu lebih afsah ya lisannya. Nah, ini sudah saya ulang beberapa kali, tetapi mengingatkan kembali tentang bagaimana manajemen dari sumber daya manusia tentu berbasis akhlak, ya. Kemudian sunnah dari Nabi SAW, ya, dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lisan dari Nabi SAW, beliau bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yuhibbu, mencintai, ida amila ahadukum, apabila kalian itu melakukan amalan, ya, melakukan aktivitas, ya, bekerja, ayat secara itu, artinya profesional sesuai dengan ya, syaraf ya, ataupun juga istilah Rasulullah bersabda, ajrahu qabla ayyajifa, dan karena seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya, sebelum keringat itu kering. Ini riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang lainnya dalam surat yaitu matqodi itu, ya, sesungguhnya yang menunda yang kuat yang, ya, itu adalah ya, bagaimana pengembangan diskusi dari manajemen SDM berbasis syariah. Kita awali dengan review sedikit terkait dengan bagaimana manajemen sumber manusia, ya, tentu saja yang berbasis kepada Islam atau syariah, ya. Baik, mohon maaf ya, agak sedikit gangguan. Saya ulang kembali. Jadi kita mulai dari review, ya, terkait dengan manajemen sumber daya manusia berbasis syariah, ya. Diawali dengan pondasi, ya, dasar, yaitu tauhid. Kemudian dari tauhid itulah muncul namanya Islamic Corporate Culture atau budaya corporate, budaya organisasi, ya, yang Islami, ya. Dari budaya atau Islamic corporate culture ini kemudian ada pilar-pilar yang menjadi dasar bagi manajemen atau bagi pengelolaan sumber daya manusia, baik dari recruitment and selection, kemudian learning and development, kemudian juga performance evaluation, kemudian compensation and benefit, ya, kemudian juga industrial relation, ya. Nah, dari situ, dari 5 pilar ini di dalam artian itu diikat, ya, atau di atasnya itu ada ukhuwah al-islamiyah atau brotherhood, ya, di mana ketiga atau kelima dari pilar ini kemudian menjadi dasar bagi ukhuwah. Jadi bukan hanya sebagai sesama pekerja, tetapi di sana ada ikatan yang sangat, ya. Kemudian dari sini kita dalam hal ini adalah memang memiliki tinggi terhadap perusahaan. Nah, semua itu berdasarkan pada leadership atau leadership, ya, kepemimpinan berbasis nilai-nilai nabawi, ya, dan tujuannya tentu saja, ya, mana kita pahami korporat adalah fakta di dunia wal akhir. Nah, di sini kita pilar dalam manajemen manusia. Bahwa ada terkait dengan pengelolaan dan sumber daya manusia atau sumber daya seni bagusnya. Jadi ada berbagai tantangan yang ada di buku saya, ya, saya beberapa menulis tentang kemudian ambil 5 utama, ya, pertama kali, ya, ini ada sedikit gangguan terus hujannya, di sini mengalami hujan, ya. Nah, mudah-mudahan tidak ini adalah coba, jadi kita harus harus ada
ada di sini, sudah saya letakkan di bagian atas ya, supaya nanti tidak terganggu. Oke, saya juga akan masuk ke uh, baik, mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf ya, agak sedikit gangguan. Mudah-mudahan tidak gangguan lagi nih ya. Kita berdoa bersama-sama lah, sabar ya. Ini cobaan ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Ini adalah kerangka besar dari manajemen sumber daya manusia tadi ya. Kita akan fokus kepada 5 pilar dalam pengembangan sumber daya manusia, tentu saja yang berbasis syariah ya. Nah, dari sini dari 5 pilar ini saya akan bagikan ke di sini ya. Nah, oke, kita lihat ya. Jadi pengembangan manajemen sumber daya manusia yang saya maksud di sini yang menjadi pembahasan kali ini adalah terkait dengan 5 aktivitas utama ya. Yang pertama adalah recruitment and selection, kemudian training and development tadi atau learning and development, kemudian evaluation performance, kemudian compensation and benefit, dan industrial relation ya. Jadi dari 5 ini kita akan bahas bersama ya, supaya nanti lebih clear, lebih jelas ya dalam pembahasannya ya. Setelah tadi mungkin yang baru masuk, kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Az-Zumar ayat ke-40, kemudian Al-Qasas ke-26, kemudian juga Al-Qasas 34 yang menjadi dasar bagi energi untuk semangat kita atau dustur ilahi, kalam ilahi dalam mengelola sumber daya manusia, kemudian juga sunnah dari Nabi SAW, ya riwayat Baihaqi, kemudian Ibnu Majah dan juga Bukhari dan Muslim yang memberikan pedoman kepada kita tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia. Masih banyak lagi ayat dan hadis yang lainnya yang membahas, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan atau kita menyebutnya dengan sumber daya insani. Ini adalah bagian atau model ya dari manajemen sumber daya manusia atau sumber daya insani berbasis syariah gitu ya. Nah, kita tahu di sini tauhid ya menjadi dasar, kemudian Islamic corporate culture ya, ada pilar utama recruitment and selection, kemudian learning and development, kemudian performance evaluation, kemudian compensation and benefit, kemudian industrial relation ya. Kelima pilar ini kemudian diikat dengan adanya ukhuwah Islamiyah atau brotherhood ya, yang tujuannya adalah menciptakan atau mewujudkan ya ibadur rahman, ya insan yang tangguh dan militan, yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap lembaga ya, dan semuanya di bawah naungan prophetic leadership atau kepemimpinan yang didasarkan kepada sunnah nabawiyah, dan itu adalah corporate goals-nya yaitu falah di dunia wal akhirah. Oke. 5 pilar ini saya ambil dari buku Hadis Syariah yang kami susun ya, terbitan dari Gramedia Pustaka Utama di tahun 2012, 2014, kemudian kemarin di 2020 edisi yang kedua. Nah, ini fokus kita.
Ya, mulai dari recruitment and selection, kemudian training and development, kemudian evaluation performance, compensation and benefit, dan industrial relation. Jadi pengembangannya dalam konteks bagaimana, karena yang kita atur adalah manajemen sumber daya insani yang ada di lembaga pendidikan agama Islam atau lembaga pendidikan Islam, ya maka mau tidak mau dalam mengelolanya harus didasarkan kepada nilai-nilai syariah atau nilai-nilai Islam. Baik, kita mulai dari recruitment and selection. Nanti kita akan bersama diskusi di jam 9 ya, terkait dengan apa nih masing-masing dari pengembangannya nih. Ya, ada Pak Ustadz Dindin, ada Ustadz Ian, ada Ibu Farida, ada Ustadz Diman Abu Novan ya, dan juga yang lainnya. Kita akan diskusi masing-masing gimana nih pengembangannya. Karena ini kan dia adalah dasarnya artinya pengelolaan manajemen SDM seperti ini yang umum berlaku. Nah, bagaimana prosesnya dari yang pertama ya, yaitu recruitment and selection. Ya, di sini ada aktivitas manajemen SDM. Setelah adanya perencanaan SDM, ya, jadi perencanaan untuk program kerja secara keseluruhan dari SDM, maka langkah awal adalah adanya recruitment and selection. Ya, ada dua aktivitas. Yang pertama adalah rekrutmen, ya, merekrut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah selection atau menyeleksi. Nah, dalam aktivitas rekrutmen atau dalam program rekrutmen seorang manajer SDM, dia mesti memahami pertama adalah job analysis, ya. Artinya seorang manajer SDM itu, ya, kalau dalam lembaga pendidikan Islam itu ya berarti bisa jadi adalah pimpinan gitu ya, harus mampu untuk menganalisis pekerjaan yang nantinya akan membutuhkan adanya sumber daya manusia atau sumber daya insani. Ya, jadi ada job analysis. Oke, kita misalnya membutuhkan untuk tenaga misalnya operator, misalnya pedidikti misalnya, atau mungkin kita memerlukan guru bahasa Inggris misalnya gitu ya. Maka berarti ada analisisnya, berarti adalah seorang guru yang dia alumni ataupun lulusan dari pendidikan bahasa Inggris misalnya gitu ya, kampusnya, kemudian juga kriteria lainnya gitu ya, ada di job analysis. Nah, dari job analysis ini kemudian ya seorang manajer SDM itu harus mampu untuk melihat bagaimana sumber, artinya itu sumber dari SDM yang akan kita ambil. Ya, misalnya nanti terkait dengan visi misi dari perusahaan atau dari lembaga pendidikan. Misalnya sebuah lembaga pendidikan agama Islam misalnya menginginkan dia itu unggul, ya, artinya itu dia betul-betul ingin agar sekolahnya itu, madrasahnya itu dia level nasional misalnya. Berarti dia harus misalnya ambil dari sekolah terkemuka atau perguruan tinggi terkemuka untuk guru-gurunya misalnya. Gitu ya. Nah, di situ ada sumbernya, dari sumber SDM yang akan kita rekrut tentu saja. Kemudian juga ada strategi. Berarti strategi ini bisa secara internal merekrut ataupun juga secara eksternal, ya, baik secara manual gitu ya, artinya melalui dari mulut ke telinga gitu ya, kemudian juga secara digital, ya, strategi dalam merekrut dari sumber daya insani yang kita perlukan. Nah, jangan lupa juga ya ada metode rekrut. Jadi itu seperti ya, jadi mulai dari tadi strateginya, kemudian metodenya. Strateginya begini misalnya saya punya lembaga pendidikan ya SMA aliyah, misalnya madrasah aliyah gitu ya. Kemudian madrasah aliyah saya ini akan fokus kepada ya alumninya itu harus bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Misalnya gitu ya, atau mungkin masuk ke agak tinggi nih, saya ingin walaupun SMA itu saya ingin alumni aliyah saya itu bisa sekolah di misalnya di Mesir atau di Saudi, di Timur Tengah, atau mungkin pokoknya di luar negeri lah gitu ya. Nah, maka otomatis saya harus merekrut seorang guru ya, atau mungkin nanti juga bimbingan konselingnya ya, pengembangan karir jelas di situ ya, yang memang memiliki pengalaman di bidang itu. Ya, jadi strateginya juga harus jelas, sumbernya juga, sumber dari SDM juga harus kita pilih dari mana nih ya. Kalau guru-guru pendidikan agama Islam berarti kita ambil dari alumni Siti Syarojul Falah,
gitu ya. Nah itu berarti kan sebuah sumber atau sumber dari sumber dari SDM yang akan kita rekrut. Kemudian metode berarti atau strategi dengan metode terkait dengan apa nih kira-kira, apakah kita ingin yang biasa-biasa saja gitu ya. Kalau biasa-biasa saja misalnya ya sudah berarti mungkin dia bilang aja datang misalnya ada mungkin ada kenalan dari guru yang sudah ada gitu ya, atau mungkin orang yang memang sudah dikenal gitu kemudian direkrut gitu ya. Nah, gitu ya, itu masih bisa karena rekrut ya, nanti kan ada tahap berikutnya. Nah, berarti dalam aktivitas, dalam proses rekrutmen ini ada job analysis, ada sumber dari SDM-nya, kemudian strategi dalam rekrutmen itu, kemudian juga metode rekrutmennya. Ini harus ditentukan. Nah, nanti saya akan tanya terkait dengan berarti kayak gimana nih, gitu ya, strategi yang tepat nih. Jadi kita akan tanya nanti, bisa diskusi ya. Kemudian yang berikutnya di tahap yang selanjutnya setelah direkrut tentu saja adalah selection atau seleksi ya. Nah, seleksi ini biasa terkait dengan applicant tracking system ya, artinya kita mampu untuk ya membuat tracking ya, atau aplikasi untuk men-track ya, untuk menelusuri dari orang yang melakukan pekerjaan itu gitu ya. Jadi kan seleksi otomatis kan ya. Jadi kalau seperti misalnya, sudah ada yang melamar kerja gitu ya, berarti dia akan bawa berkas gitu ya, ada berkasnya tadi di tahap berikutnya, tapi sebelum berkas itu juga kita akan lihat dari sistem tracking itu seperti apa nih, jadi orang itu seperti apa, kemudian juga alumni dari mana, media sosialnya, kemudian juga mungkin kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya, zaman sekarang dengan digital forensik kali gitu ya. Ya dengan digital tracking itu akan dengan sangat mudah gitu, apalagi yang fresh graduate atau yang masih muda gitu, biasa pasti mereka tidak bisa lepas dari media sosial gitu ya. Kalaupun ya ternyata dia tidak menggunakan media sosial gitu ya, ya berarti kan kita bisa baca dari berkas yang sampaikan kepada kita. Seperti kemarin saya lihat ada 2 berkas yang sampai gitu ya ke satu lembaga pendidikan agama Islam gitu ya. Yang satu ingin jadi misalnya dosen gitu ya, dia PNS, kemudian ternyata kalau saya lihat nih ya, analisis saya nih ya, bukan analis tapi melihat gitu, ternyata misalnya ingin menjadi kita tahu misalnya nih Stitch Rajul Falah ya, sekarang alhamdulillah sudah ada untuk S2-nya, kemudian juga sudah ada untuk hukum keluarga Islamnya, dan juga ada untuk ekonomi syariah. Nah, yang melamar ini ternyata dia alumni dari Magister Manajemen. Sebenarnya masih agak masuk sih, masih bisa gitu, tapi ternyata dia seorang PNS ya, walaupun nggak masalah juga PNS, mungkin dia hanya ingin cari sampingan. Nah, ini sudah nilai minus nih ya, PNS sudah bekerja kemudian ingin jadi dosen misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ternyata magister manajemennya itu dia umum ya, bahkan manajemennya itu ada manajemen misalnya keuangan misalnya gitu ya. Nah, di situ tidak ada unsur syariahnya, padahal yang ada di Stitch Rajul Falah adalah ilmu ekonomi syariah ya. Kalaupun masuk include berarti ada keuangan syariah. Oh, ini nggak bisa nih, nggak masuk gitu ya, nggak masuk nih gitu ya. Nah, itu baru dari sisi berkas, artinya seleksi berkas ya, akan kelihatan sekali ya. Termasuk juga nanti di berkas itu kan akan kelihatan kemampuannya, kemudian juga tempat tinggal pendidikannya. Nah, kalau dosen ya, ibu dan bapak sekalian yang jadi dosen mau tidak mau harus betul-betul mungkin pengajarannya, metodologi pembelajaran terus dikuasai. Kemudian yang kedua adalah risetnya, penelitiannya gitu ya. Jadi beda dengan guru. Kalau guru mungkin ya mengajar saja, walaupun sekarang guru juga dianjurkan juga gitu ya, untuk bahkan kalau yang PNS itu sudah diwajibkan untuk melakukan PTK ya, penelitian tindakan kelas ya, dan sampai juga ke publikasi gitu ya. Jadi ada 2, jadi ada risetnya kita lihat, kemudian dia penelitiannya banyak kan nih ya, kemudian publikasinya banyak kan nih.
pengabdian kepada masyarakatnya gimana nih, aktif nggak di masyarakat nih. Nah itu ya, jadi itu berkas. Nah setelah itu selesai otomatis oke ini kayaknya lumayan bagus nih. Misalnya kita mau ambil rekrut yang ekonomi, wah ini misalnya dari satu pendidikan atau kampus ya walaupun swasta tapi dia fokus kepada ilmu syariah misalnya. Kemudian kita lihat dari sisi IPK-nya juga cukup bagus, kemudian dia juga aktif di masyarakat, kemudian publikasinya juga cukup bagus. Wah ini ideal nih. Oke, sudah berkas berarti diterima. Kemudian berarti kita langsung wawancara, ya kan ya, interview. Nah ini sebenarnya wawancara itu bisa wawancara awal, wawancara kedua bisa ya. Wawancara itu bisa beberapa tahap. Wawancara pertama itu biasanya bukan wawancara ya, tapi lebih pada tes potensi akademik. Nah di sini juga termasuk ada tes syariah ya, tes kemampuan dalam pemahaman agamanya. Penting nggak? Ya kalau menurut saya sangat penting. Ya, kenapa? Karena misalnya kita merekrut guru misalnya gitu ya, yang kita tidak tahu dari sisi keagamaannya gitu ya, wah bahaya gitu ya. Keagamaan di sini secara general adalah ya orang itu rajin sholat gitu ya, kemudian juga mungkin dia juga soleh gitu ya, terlihat dari dia aktif di pengajian dan sebagainya gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah ada juga di rekrutmen. Misalnya tadi di strateginya ya, atau metode rekrutmennya kan biasa selalu ya kita sampaikan ya, misalnya we are hearing gitu ya, ada lowongan pekerjaan lah, simpelnya lowongan pekerjaan seorang apa, biasanya itu kami sebuah ini menarik nih. Jadi kalau ada sebuah sekolah misalnya tulisannya begini, open recruitment gitu ya. Biasanya tulisannya kami lembaga pendidikan agama Islam yang berkembang dengan membutuhkan seorang guru, membutuhkan guru di bidang ya biasanya bahasa Inggris, sains, biologi, fisika, PAI dan lain sebagainya. Nah di awal itu ketika lembaga itu menyebutkan kami lembaga pendidikan yang berkembang dengan pesat, itu nanti bicaranya tentang sebenarnya bergaining ya, bergaining, dan itu juga sebenarnya tugas dari manajemen SDM selain juga nanti dengan humas ya, atau PR, public relation ya. Nah tadi maksud saya itu di aktivitas rekrutmen sendiri, dia otomatis di sana itu pasti ada tadi dicari ya guru atau lowongan pekerjaan ya, dibuka lowongan pekerjaan guru misalnya muslimah memakai hijab syar'i gitu ya, kemudian mungkin apa namanya otomatis ya kalau perempuan tidak merokok gitu ya. Nah kalau laki-laki ada juga nih soleh gitu ya, solehnya kayak gimana tuh, kemudian tidak ikut organisasi terlarang gitu ya, kemudian mohon maaf misalnya tidak merokok misalnya gitu ya. Nah itu juga pilihan gitu ya, artinya itu harus disebutkan di awal, jadi orang yang lamar itu udah clear jelas, baru nanti diseleksi. Nah, seleksinya tadi bisa menggunakan applicant tracking system, di mana kita membuat sebuah sistem yang bisa untuk menelusuri dari aplikan ataupun orang yang melamar di lembaga kita ya. Kemudian tadi ada seleksi berkasnya ya, kemudian juga wawancara. Ini seleksi berkas bahkan menjadi, saya pernah ikut satu pelatihan sudah lama sekali gitu ya. Jadi bagaimana seorang pelamar itu harus betul-betul pandai, pintar dalam membuat sebuah lamaran gitu ya. Kenapa? Karena teorinya adalah seorang manajer HRD itu menerima begitu banyak lamaran gitu ya, sehingga betul-betul dia dalam membuat mulai dari sampul ataupun map yang digunakan gitu ya, kemudian tulisannya ya, kemudian juga sampai paketnya gitu ya, itu juga dipertimbangkan ya. Nah oke, setelah berkas selesai kemudian tadi melakukan wawancara. Tadi wawancara mulai dari tes potensi akademik, kemudian tes syariah gitu ya, sampai nanti kepada bidang yang akan dia pelajari. Misalnya kalau di guru berarti ada ya micro teaching gitu ya, ada micro teaching, dan juga nanti penentuan dari salary ya ataupun juga gaji, dan juga peraturan kepegawaian lainnya itu harus disepakati dulu. Nah, ke kontrak kerjanya, kemudian onboarding di mana ada masa ya coba atau percobaan, atau orang menyebutnya itu training ya, selama 1 sampai 3 bulan. Nah seperti itu ya, ini masih di proses recruitment and selection ya. Kemudian yang berikutnya nanti saya akan tanya ya untuk ininya, untuk pengembangannya.
Yang berikutnya adalah masih tadi di recruitment and selection. Dalam proses wawancara ini biasa kalau di Islam juga selalu diuji untuk membaca Al-Quran. Lagi-lagi pertanyaan penting tidak? Kalau menurut saya jelas penting gitu ya. Seorang guru yang direkrut walaupun dia guru fisika, guru kimia, guru biologi, ketika dia itu bisa membaca Al-Quran tentu itu menjadi nilai plus, apalagi kita membawa nama lembaga Islam, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah training and development atau learning and development, yaitu bagaimana ada dua aktivitas setelah karyawan atau pegawai itu onboarding, ya sudah masuk ke pekerjaannya, maka perlu adanya training ataupun juga learning dan juga pengembangan atau development. Nah, dalam proses training ini tentu saja seorang manajer HRD, ya manajer SDM itu dia harus betul-betul memahami tahapannya, ya mulai dari training needs analysis, ya yaitu menganalisis kebutuhan training. Misalnya tadi, ya misalnya sebuah lembaga pendidikan ingin agar dia itu internasional. Oke, karena internasional salah satu indikatornya adalah berbahasa asing. Nah, karena berbahasa asing, maka guru ya sampai mungkin kepada office boy-nya itu harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Sehingga kemudian dari bahasa Inggris ini kemudian oke, berarti kita harus buat pelatihan ya, kursus training ya untuk guru yang wajib gitu ya. Kemudian juga tenaga kependidikan gitu ya, sampai ke office boy untuk bisa minimal sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris gitu ya. Kalau guru harus bisa bahasa Inggris, maka nanti ada English Day misalnya gitu ya. Kemudian mungkin wah ini mungkin ada bahasa Arab gitu ya, atau mungkin juga skill kemampuan online misalnya digital gitu ya, atau mungkin juga dari sisi kalau kami di Haile Syariah itu training yang paling utama itu adalah training keislaman, jadi kayak semacam halakoh, semacam mabit gitu ya, di kajian juga ya gitu ya, untuk agar memberikan tambahan keilmuan ya, keimanan di adalah guru. Jadi ada kayak analis training ini, analis itu ternyata ini kayaknya guru kemudian juga karyawan itu kayaknya kurang semangat nih. Kayaknya butuh adanya pelatihan yang membuat mereka itu semangat agar refresh lagi gitu ya. Nah, di situ maka kemudian langkah awal dalam program training ini adalah menganalisis kebutuhan training apa nih yang dibutuhkan gitu ya. Oke, yang berikutnya tentu saja kita tidak bisa lepas dari tujuan dari training itu, kemudian juga desain dari trainingnya, kemudian nanti pelaksanaannya sampai kepada feedback atau evaluasinya, gitu ya. Misalnya tadi, wah berarti tujuannya ini adalah agar karyawan, pegawai, guru itu mereka memiliki semangat lagi untuk mengajar, untuk beraktivitas, gitu ya. Sudah kita buat mabit berarti nih. Desainnya bagaimana? Desainnya itu mungkin nanti ada sholat tahajud berjamaah gitu ya, kemudian juga mungkin ada kegiatan muhasabah gitu ya, kemudian juga mungkin nanti ada bikin outbound gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu desainnya. Pelaksananya berarti nanti dalam proses pelaksananya itu seperti apa sih, bertanggung jawab, kapan waktunya, bagaimana respon dari pegawai, karyawan dan gurunya, dan juga jangan lupa setelah selesai itu dievaluasi, ini bagus kan nih, jangan-jangan cuma sebentar nanti nggak semangat lagi, oh berarti ini mungkin pelaksananya kurang berhasil nih, kurang sukses nih gitu ya. Demikian juga mungkin tadi trainingnya misalnya kita semuanya harus bisa digital ya, maka kemudian semua guru ya, karyawan itu diajari di training untuk digital marketing gitu ya, digital marketing ya, mau pakai video, mau pakai TikTok, mau pakai snack video, pakai YouTube, pakai Facebook gitu ya, Instagram, semuanya harus bisa nih gitu ya. Ini banyak beberapa itu seperti itu gitu ya. Oke, berarti itu ada proses lah dalam training itu. Kemudian di development kan berarti pengembangannya, berarti terkait dengan career pathing atau career path ya. Jadi bagaimana seorang karyawan ini kemarin sudah saya sebutkan ya, ketika seorang guru masuk otomatis dia menjadi guru junior. Nah, dalam jangka waktu tertentu dia bisa menjadi guru senior atau masuk ke struktural. Nah, struktural bisa jadi nanti suatu saat dia akan dipromosikan kepala sekolah atau bahkan mungkin ke kepala sekolah gitu ya. Nah, di situ ada juga succession planning. Jadi ada perencanaan untuk
pelatihan kepemimpinan. Di situ juga harus ada. Nah, jangan lupa juga dalam proses development ini pengembangan, di sana juga ada leadership training. Ya, tadi misalnya guru yang biasa kemudian nanti akan dilatih atau di perusahaan itu jadi tadinya hanya admin, kemudian dilatih untuk menjadi mungkin manajer yang low manager gitu ya, atau mungkin juga menjadi kepala bidang misalnya gitu ya. Nah, itu harus ada leadership trainingnya. Kemudian juga ada skills enhancement. Enhancement ya, artinya dia harus betul-betul ada pengembangan, perluasan dari kemampuannya. Jadi dia bisanya apa nih? Misalnya admin berusaha office misalnya, ditambah dengan mungkin dengan desainnya atau mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung dan lain sebagainya ya. Ada cross functional training juga penting ya. Ini biasa di perusahaan nih ya, di lembaga pendidikan juga sama. Misalnya ini bagian keuangan, keuangan kan biasanya nggak bisa ganti-ganti nih ya. Ini bagian kemahasiswaan, ganti lagi ke bagian BK, nanti bagian lagi ke bagian eskul dan lain sebagainya. Jadi agar mereka merasakan bahwa ternyata seperti ini ya, kerjaan seperti ini sebagainya. Jadi ada cross functional training. Dan dalam proses development juga kita memerlukan adanya knowledge management system, ya, artinya sistem manajemen pengetahuan. Nah, di mana tujuannya itu adalah memang untuk menjadikan setiap bagian itu memahami dari kerja, alur kerja, ya, ataupun juga aktivitas di lembaga tersebut. Ya, jadi dia juga tidak sembarangan. Misalnya nih ada guru biasa yang dia hanya guru saja, kemudian mengatakan guru kelas mah nggak ada kerjanya atau mungkin gampang gini-gini. Nanti gantian ya harus jadi guru kelas kalau di sekolah dasar ya atau NI. Nah, kemudian dia bagian eskul nih, bagian eskul mah gampang jadi gini, atau mungkin ada juga dia guru olahraga nih pakai ini terus gantian dia guru olahraga kalau bagian bidang-bidang tertentu yang bisa istilahnya itu bisa di cross ya, bisa dirotasi. Rotasi ya, karena ini penting. Tapi lihat juga nanti kemampuannya tentu saja. Kalau bidang yang spesifik ya tidak bisa gitu ya. Kemudian juga communities of practice ini juga penting ya. Ini kalau menurut saya ini yang sangat penting ya dalam proses development ya. Di mana tadi dalam teori hadis syariah kami itu menjadi penting ya, sehingga communities of practice artinya yang menjadikan setiap atau setiap SDM, setiap SDI yang ada itu merasa ya sudu ba'dukum ba'du ya, al muslim kal bunyan ya, ya sudu ba'dukum ba'du, artinya satu lembaga itu mestinya seperti sebuah bangunan ya, seperti misalnya dikatakan kalbunyanil marsus misalnya, itu seperti bangunan yang kokoh gitu ya, artinya dia bukan tapi bisa terjadi banyak di lembaga ataupun di perusahaan gitu ya, apalagi yang bisa ada geng-gengan gitu ya. Ini perlu diperhatikan oleh para leader tentu saja. Jadi harus merasa bahwa kita itu di satu lembaga kita sama-sama maju dan berkembang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Oke, ini adalah training and development ya. Ada training ya, training needs analysis, kemudian tujuan, desain dan pelaksanaan serta evaluasi training. Sementara di developmentnya ada career pathing dan juga succession planning. Ada leadership training, skill enhancement, kemudian juga cross functional training, knowledge management system dan juga communities of practice. Ya, ini bagian dari training and development. Nah, yang berikutnya ya, jadi setelah direkrut, kemudian diseleksi, diterima jadi guru atau karyawan atau pegawai, kemudian kita berikan training and development, dia berikan pelatihan, kemampuan, skill, kemudian juga mereka juga tahu arah untuk pengembangannya di karir path-nya. Maka berikutnya itu adalah kita evaluation performance. Nah, ini menjadi hal yang penting sekali, bahkan menjadi bagian dari inti dalam HRD. Ya, kenapa? Karena nanti terkait dengan industrial relation, tentu saya terkait erat dengan compensation and benefit. Baik, evaluation performance ini ada beberapa program kerja yang bisa dilakukan atau yang dilakukan oleh manajer SDM ataupun tadi pimpinan dalam lembaga pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah kriteria kinerja. Jadi ketika kita sudah merekrut, kita sudah ada karyawan, maka pastikan kriteria
seperti apa? Anda melakukan ini, ya, bagian Anda adalah ini, maka kerja Anda adalah ini. Jadi ada tujuan pekerjaannya, kemudian juga standar pekerjaannya, sampai kepada indikator pekerjaan atau indikator berhasilnya pekerjaannya atau bidangnya yang kita sebut biasa dengan KPI, ya, Key Performance Indicator, yaitu indikator kunci atau indikator performance kunci, ya, artinya indikator atau indikasi dari seseorang itu memang melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, misalnya seorang tata usaha misalnya gitu ya, seorang tata usaha ternyata dari sisi data misalnya, nilai misalnya gitu, tidak termanage dengan baik gitu ya, padahal guru itu sudah menyerahkan, atau tadi guru ya, karena kita bicara lembaga pendidikan ya, nah, seorang guru gitu misalnya, ternyata guru ini dia menyerahkan nilai gitu ya, ternyata lambat dari waktu yang ditentukan. Wah, ini berarti kurang nih kinerjanya, ya, kinerjanya itu kurang, ya. Kemudian juga kadang seorang guru itu menyerahkan soal UTS ataupun UAS gitu ya, kadang tidak sesuai, mepet gitu ya. Wah, ini sangat tidak profesional gitu ya. Belum lagi nanti kehadiran, ternyata kita lihat di kehadirannya sering lambat nih ya, walaupun cuma 5 menit 10 menit gitu ya, sampai kadang siswa nungguin. Wah, ini tidak bagus sekali, harus kasih SP nanti di industrial relation gitu ya, giliran gaji nomor 1 nih gitu ya, giliran belum gajian kemudian banyak ngomong kiri kanan gitu ya, padahal kinerja sendiri dipertanyakan. Ini banyak sekali nih ya, selalu kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, ya, baik akad antara dia sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun juga akad dengan sesama manusia. Maknanya ketika kita ya bekerja kepada sebuah lembaga, kemudian kita ditetapkan itu masuk jam 8, keluar jam 4, maka harus on time. Kalau perlu before time, ya. Saya juga berusaha ya, insya Allah ketika mengajar gitu ya, mengajar itu masuk jam 11, tapi saya juga cepat gitu ya di masjid musola kampung sini, karena 19.30 on time. Kemudian keluar ya 21.30, itu aufu bil uqud, penuhilah akad transaksi kontrak yang telah disepakati, ya. Nah, ini selalu saya sampaikan gitu ya, karena penting ya, bahkan kita hati-hati nih ya, ini ya nasihat untuk diri saya sendiri, jangan sampai nanti ketika kita sudah kontrak gitu ya, ternyata kita tuh molor tadi ya, misalnya bukan molor ya, sudah berkurang 15 menit gitu, terus saya sudah standby, ya pasti saya sudah standby ya, insya Allah tidak salah, kemudian keluarnya misalnya ya on time. Ini ada yang masuknya juga lambat, keluarnya itu cepat gitu. Ini nasihat untuk diri saya sendiri, jangan sampai, apalagi kalau kita misalnya dapat gaji dari situ, ya kemudian itu ya khawatirnya itu subhat gitu ya. Padahal di dalam sebuah dikatakan innan nabata tumbitul minal haram, innan nabata, sesungguhnya darah, ya saya menerjemahkan dengan darah, daging, tulang, sumsum, kulit gitu ya, yang tumbitu minal haram, yang tumbuh dari yang haram, yang tumbuh dari makanan yang haram, yang kita peroleh sendiri ataupun oleh keluarga orang tua kita. Ya kalau kita sebagai orang tua berarti memberikan makan kepada istri dan anak kita gitu ya. Wanaru aula biha, dan neraka lebih berhak baginya. Nauzubillahi min zalik. Ini jangan sampai gitu ya. Jangan sampai. Itu sebagai kita sebagai SDM, sebagai sumber daya insani. Ya, jelas sekali ya. Jadi kinerjanya itu harus jelas tujuannya ya, tujuan, standar dan juga indikatornya harus jelas ketika seorang manajer SDM, SDI ataupun juga seorang pimpinan itu ya memberikan amanah pekerjaan ataupun juga jabatan ya kepada seorang karyawan, pegawai ataupun guru dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian setelah pekerjaannya itu sudah clear, sudah jelas dalam kontrak,
masuknya, pekerjaannya, ya kemudian juga standar pekerjaannya. Tadi misalnya seorang guru gitu ya, seorang guru ternyata ada beberapa siswa misalnya yang yang komplain gitu ya, guru ini nggak enak, guru ini nyebelin gitu ya. Nah, tapi itu dilihat dulu harus proses. Oke, jangan juga reaktif. Ini bilang nggak bagus, kemudian langsung misalnya dibentak gurunya nggak bagus. Jadi siswanya juga. Jadi harus ada tabayun, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, kemudian tadi kerjanya sudah clear, sudah jelas kontraknya, maka kemudian pengukuran kinerjanya ya melalui pengumpulan data ya ataupun juga pemantauan kinerja atau supervisi. Ini penting sekali. Ya kan ya baik. Nah, dalam hal ini biasanya itu ada seni. Ya ingat karena manajemen itu adalah juga seni dalam mengelola gitu ya, mengelola manusia, manajemen SDM itu maka banyak model ataupun juga banyak sistemnya. Jadi sebenarnya nggak mesti seorang pimpinan itu melihat gitu ya ke kelas, tidak mesti gitu ya. Mungkin ada guru lain yang memang dalam tanda petik itu menjadi jasus gitu ya, menjadi mata-mata gitu ya, bukan mata-mata ya kalau negatif ya, yang juga menjadi tim untuk istilahnya itu untuk menilai ya, nanti ada peer review ya, teman sejawat sesama guru. Jadi mungkin ada satu guru yang memang dia disuruh untuk, karena nanti biasanya kalau di penilaian di KPI itu selalu ada atasan, kemudian juga teman satu profesi gitu ya. Nah kita akan lihat, oh ini ternyata bagus. Nah itu juga nanti akan di cross check dengan atasan juga, dengan teman saya, termasuk juga dengan evaluasi guru oleh siswa. Siswa juga bisa saja dilibatkan untuk mengevaluasi gurunya. Oh, gurunya ini bagus, gitu ya. Gurunya ini kurang bagus, gitu ya. Nah, nanti kalau siswa kan kita lihat, oh, guru yang bagus adalah guru yang misalnya nggak pernah ngasih PR, gitu ya. Sering pakai proyektor, nonton, gitu ya. Enggak, gitu ya. Nah, tidak ya. Atau mungkin yang datangnya belakangan atau yang pulangnya duluan, wah ini paling seneng nih siswa-siswa nih, gitu ya. Nah, dengan kita cross check aja, kita lihat bukti-bukti yang lainnya kan banyak, sehingga nanti ada pengumpulan datanya, baik data yang diisi oleh atasan ya, kemudian juga kalau guru oleh siswa, atau mungkin juga teman sejawat guru yang lainnya, atau juga mungkin oleh tenaga kependidikan atau tenaga administrasi yang lainnya. Nah, itu ya. Kemudian nanti baru ada pemantauan kinerjanya. Setelah itu apa yang dilakukan dalam evaluation performance ya? Berikutnya adalah feedback ya, artinya umpan balik, kemudian juga ada pelaporan semester, kinerja guru Fulan bagus nih, guru Alan ini agak kurang nih, guru Fulana ini kayaknya bagus gitu ya. Jadi nanti ada pelaporan, dan setelah itu ada pengembangan, dalam artian itu yang kurang bagus berarti harus ditingkatkan, berarti nanti ada mungkin semacam surat teguran gitu, mungkin ada pemanggilan gitu ya, dan lain sebagainya untuk dapat meningkatkan dari kualitas ataupun dari kinerja guru atau karyawan itu gitu. Misalnya punten Bapak, kayaknya di catatan kami Bapak lambat nih dalam hari ini. Ya ketika dia mau, oh iya mohon maaf Pak, saya ini sakit nih, saya keluarga ini. Ya udah, nggak apa-apa, kita terima alasannya, argumentasinya, tapi mohon tidak diulangi lagi. Nah, gitu nanti ada proses dalam industrial relation. Nah, kemudian selain pengembangan karyawan juga ada penghargaan dan pengakuan, ini penting nih ya. Jadi kemarin saya sempat ngobrol dengan Mbak gitu kan, ya harus ada nih ya tiap semester itu, misalnya guru teladan, guru terbaik, guru paling disukai anak-anak gitu ya, guru berprestasi, itu agar sebagai bentuk apa, pengakuan atau penghargaan. Ya mungkin modalnya itu hanya selembar kertas sertifikat gitu ya. Tapi atau mungkin piala juga yang tidak lebih dari 100.000 gitu, tapi ada kebanggaan dan juga menjadi stimulus, menjadi motivasi untuk yang lainnya, bahwa guru teladan, guru berprestasi, guru terbaik gitu ya, guru yang paling disukai anak-anak gitu ya. Nah, nanti kalau guru yang disukai anak-anak tadi biasanya yang pulangnya duluan, tidak ngasih PR, ya sering buat kegiatan dan sebagainya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Guru yang disukai anak-anak itu ya memang kinerjanya bagus, untuk anak-anak juga komunikasinya juga bagus gitu ya. Kan ada juga kadang yang katanya itu paling galak gitu ya.
ada lah beberapa gitu ya. Nah, jadi ada penghargaan dan mau ini masuk ke dalam evaluation performance ya. Nah, ada beberapa model ataupun metode ya yang digunakan untuk mengukur kinerja. Ini kan nanti kayak saya boleh tanya ke Pak Diman nih ya untuk mungkin yang pernah pengalaman ya di manajemen SDM nih. Jadi apa nih yang mengukur atau alat apa, tool ya, metode apa yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang, pegawai, karyawan, guru atau dosen? Apa metodenya apa? Apakah hanya dari atasan saja? Oh, kurang valid. Kenapa? Kita melihat atau dari siswa atau mahasiswa saja kurang, atau mungkin dari teman sejawat saja kurang. Jadi ada yang namanya method of evaluation performance ya. Jadi ada metode dalam mengevaluasi atau dalam ya mengukur, menilai kinerja seseorang ya, seorang karyawan, pegawai, guru, dosen dan tenaga kependidikan. Nah, di sini biasanya saya sebutkan di sini ada 5. Nah, nanti kayaknya boleh juga nih untuk jadi bahan UTS dan UAS kita gitu ya. Jadi ada penilaian kinerja berbasis tujuan, management by objective gitu ya. Jadi tujuannya itu apa gitu ya. Misalnya nih kalau kami di perguruan tinggi itu ya tujuannya itu adalah akreditasi. Selain tadi karena Allah Subhanahu wa taala jelas ya. Tapi kalau kinerja itu tujuannya itu ya akreditasi gitu ya. Atau mungkin misalnya nih bagian kesiswaan, apa nih tujuannya? Ini kalau tadi satu model ya. Tujuan saya misalnya siswa itu mendapatkan prestasi yang banyak ya, bidang akademik ataupun non akademik. Ya olahraga, seni, budaya, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya, atau mungkin juga cerdas cermat, atau mungkin lomba bidang studi dan sebagainya. Jadi ada satu model yaitu manajemen by objective ya, berbasis pada tujuannya. Kalau tujuannya tercapai bahkan lebih ya berarti itu sudah bagus gitu ya. Misalnya di PPSB ya, kalau kami di perguruan tinggi ya PMB ya, penerimaan peserta PPD, penerima panitia PP ya, panitia penerimaan ya, kemudian peserta didik baru gitu ya. Jadi kalau kita penerimaan mahasiswa baru lah, pokoknya panitia penerimaan peserta didik baru ya. Nah, tujuannya kan jelas gitu ya. Kalau ternyata targetnya tercapai, berarti dia berhasil. Ya walaupun nanti ya kita tahu bahwa itu bukan hanya panitia tetapi juga yang lainnya gitu ya, termasuk ya mungkin leadernya juga, pimpinannya juga yang memang luar biasa untuk cari mahasiswa gitu misalnya gitu ya. Nah itu ya tapi kalau indikator untuk panitianya ya itu gitu, walaupun di dalamnya kan otomatis ada pimpinan, ada staf yang lainnya juga gitu. Jadi kalau ini penilaiannya berbasis tujuan, atau mungkin kalau di guru berarti apa nih standar nilainya, berarti peserta didik siswa itu nilainya itu bagus, nggak ada yang merah misalnya. Pokoknya dia semuanya di atas nilai KKMI. Ya, walaupun saya juga jadi guru juga sejak 2002 ya, bahkan dari 2000-an gitu ya. Itu ya kadang guru itu ngasih nilai baik banget gitu ya. Pokoknya atau mungkin juga pesanan juga nih dari kepala sekolah biasanya itu. Pokoknya nilai nggak boleh di bawah KKM gitu ya, nggak boleh di bawah standar pokoknya lah gitu, saya nggak lupa nih saya. Jadi nggak boleh nilai standar lah gitu ya. Atau mungkin kadang di perguruan tinggi itu pokoknya termasuk di sini ya, di sini juga insya Allah kalau saya juga kayaknya nggak pernah dia ngasih nilai itu C ya. Kalau di SP itu nilai C itu kebangetan banget, mungkin ya C itu mungkin hampir nggak pernah masuk ya. Kalau sudah masuk insya Allah B itu sudah di tangan. Yang hadir di sini ada Pak Ustadz Ian, Ustadz Dindin, Ibu Farida, ada Pak ini, Ustadz Khairul, ini kayaknya nilainya mestinya itu saya yakin harusnya itu A gitu ya. Mau A plus, nanti mungkin ada beberapa challenge yang bisa dilakukan termasuk juga UTS dengan UAS-nya
ya. Kalau di Sirajul Falah ini ya sementara ini yang masih berlaku adalah nilai A itu adalah 86 ke atas. Ya 85 ke atas tapi 86 ya. 86 itu udah nilai E. Jadi insya Allah yang hadir ini nilainya ya udah sudah A lah insya Allah gitu ya. Tinggal pengen yang 90 atau 95 berarti nanti ada challenge yang harus dilaksanakan ya. Nah, di sini itu yang pertama. Jadi manajemen by objective. Yang kedua adalah graphic rating scale atau skala penilaian grafik ya. Jadi ini juga mudah juga ketika kita melihat misalnya grafiknya itu naik, oh oke, bagus nih ya kinerjanya. Ada juga yang grafiknya menurun nih. Misalnya semester kemarin itu ngajar nilainya bagus-bagus kok sekarang berkurang sih. Kenapa nih gitu ya? Atau mungkin dulu rajin banget gitu ya. Sekarang saya jadi kurang rajin. Kenapa nih? Nah, gitu ya. Jadi skala penilaian grafik akan terlihat ya. Kemudian yang ketiga yaitu metode ya 360 degree feedback. Artinya itu feedback yang mencapai 360 derajat gitu ya. Artinya dia ada semacam model di mana antara kinerja yang sebelumnya itu akan dibandingkan. Jadi apakah dia naik atau mengalami ya itu jadi metode yang ketiga ya. Sedangkan yang keempat itu critical incident method, artinya metode yang sifatnya itu insidental ya, insiden ya, tetapi kemudian juga dia kritis, artinya dia pada momen-momen tertentu ya seorang manajer SDM ataupun juga leader itu dia bisa secara acak gitu ya, rambang gitu menilai seorang guru, pegawai, tenaga pendidikan ataupun dosen yang lainnya. Jadi kelihatan dia mungkin bisa pekan ini kita lihatin pekan lagi, nah itu juga pakai metode yang juga yang harus jelas juga tuh supaya nanti enggak mungkin hari ini kurang bagus, besok lagi lihat bagus gitu. Nah, itu harus betul-betul disesuaikan ya. Kemudian ada model juga BARS ya, behaviorally anchor rating scale ya. Nah, jadi skala rating untuk apa istilahnya itu behaviorally ya. Jadi kita melihat apakah memang kemampuan atau kinerjanya itu juga berdampak gitu ya, artinya memiliki apa rating yang bagus gitu ya dengan yang lainnya, dalam artian itu memang memiliki impact lah yang bagus terhadap perusahaan, terhadap teman sejawat, terhadap budaya kerja dan juga lingkungan kerja. Ini juga menjadi bagian dari metode evaluasi performance ya. Nah, nanti ada yang lainnya juga termasuk menggunakan balance scorecard gitu ya. Kemudian saya menyebutnya dengan pemaslahan performa, sebenarnya untuk mengukur bagaimana sih evaluasi dari kinerja seseorang atau seorang pegawai. Nah, nanti saya mau tanya juga nih. Jadi ada nggak nih usulan untuk evaluation performance ya dari 5 pilar ini? Nah, ini adalah terkait dengan evaluation performance. Dari di awal tadi ada aktivitasnya, ya kemudian yang berikutnya adalah ada untuk beberapa metode yang bisa diterapkan dalam ya evaluasi kinerja, cara mengukur kinerja seorang pegawai, guru, dosen, dan juga tenaga kependidikan. Nah, setelah kita tahu kinerjanya, setelah kita tahu kualitas kerjanya selama 1 bulan, tentu saja yang berikutnya yaitu compensation and benefit, yaitu kompensasi dan juga benefit ya. Dalam kompensasi ini atau kompensasi ya, ini berarti biasanya itu ya, jadi kita masuk ke dalam compensation and benefit, yaitu ya sistem gaji lah simpelnya gitu ya. Nah, tapi kan ternyata dalam struktur gaji itu di compensation sendiri dia bukan hanya satu model, walaupun ada juga ya beberapa lembaga pendidikan yang gelondongan ya. Gelondongan itu dalam artian itu ya udahlah pokoknya gaji itu misalnya ya 1 bulan tuh 3 juta gitu ya, udah nggak tahu apa komponennya, pokoknya udah 3 juta tiap bulan ya, seperti itu gitu ya. Nah, tapi biasanya itu dia dirinci kalau manajemen yang bagus. Itu apa? Di compensation biasanya itu ada direct compensation, artinya dia kompensasi ataupun bayaran gaji yang langsung. Ini biasanya ada gaji pokok ya. Ada gaji pokok, kemudian ada upah, kemudian ada bonus, ada insentif.
Nah, biasanya ini jelas nih ya. Jadi kalau gaji pokok ya udah berarti gaji dia istilahnya itu bukan kerja nggak kerja ya. Artinya itu dia itu kemampuannya meningkat atau tidak gitu ya. Yang penting dia dapat gaji pokok segitu. Kemudian ada upah. Nah, upah ini biasanya masuk ke dalam upah lembur atau upah kelebihan jam mengajar gitu ya. Misalnya ya gaji itu 1,5 juta lah ya. Gaji pokoknya 1,5 juta gitu ya. Kemudian oh ada kelebihan mengajar nih, ada upah, berarti upah kelebihan mengajar, atau mungkin ada upah lembur ya, mungkin ada yang Sabtu harusnya libur masuk atau hari Ahad harusnya libur tapi ada rapat, ada upah. Kemudian ada bonus. Bonus ini biasa terkait dengan mungkin prestasi dia gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian ada insentif ya. Nah, hampir sama ya, bentuk insentif itu adalah ketika targetnya ternyata melebihi gitu ya, maka dia dikasih insentif. Misalnya tadi PMB ya, misalnya PMB itu ternyata dia targetnya misalnya 300, ternyata dia dapat 350, wah lebih 50 nih, wah dia dikasih bonus atau insentif. Nah, itu yang kompensasi yang direct atau langsung ya. Sedangkan ada elemen yang kedua yaitu indirect compensation atau kompensasi yang sifatnya itu tidak langsung, bisa dalam bentuk tunjangan dari fasilitas rumah, mungkin ada yang dikasih beras setiap bulan, yang dikasih sahur setiap bulan, atau termasuk kalau THR masuk nggak ya? Masuk juga gitu ya. Nanti ada tunjangan anak, tunjangan orang tua gitu ya, tunjangan apa tuh kacamata gitu. Pokoknya tunjangan-tunjangan yang dia tidak masuk ke gaji pokok. Nah, itu biasanya ada banyak. Kalau siapa ya, kalau anggota DPR kita tunjangannya banyak banget tuh biasanya gitu ya. Nah, kemudian juga ada asuransi. Kemarin kita sudah bahas tentang asuransi juga. Kalau di lembaga pendidikan sebenarnya kalau saya sendiri tidak, apalagi asuransi yang konvensional ya, sangat tidak recommended ya. Kalau asuransi syariah masih boleh lah gitu ya, boleh asuransi syariah. Tapi kalau saran saya justru malah bagaimana agar lembaga itu memiliki sistem penjaminan kesehatan sendiri gitu ya. Sebagai contoh misalnya setiap guru karyawan itu diwajibkan untuk dipotong misalnya sebulan itu 5.000. Wah, udah dipotong duluan mana mau gitu ya. Ya kita sampaikan dulu lah hanya 5.000 atau mungkin hanya 1.000 deh, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi dipotong 1.000 kebangetan kalau nggak mau gitu ya. 5.000 lah, jangan 1.000 kebangetan ya. Dipotong 5.000 setiap bulan, kemudian uang itu dikumpulkan, akadnya nanti adalah hibah, kemudian nanti diberikan kepada guru karyawan yang ada di situ yang misalnya sakit atau mungkin qadarullah misalnya meninggal atau mengalami kecelakaan atau mungkin juga lahiran atau mungkin ada khitanan atau mungkin ada yang menikah gitu ya. Nah, dari situ jadi dia lebih profesional. Kalau yang berjalan sekarang kan biasanya ya, oh ada yang nikah nih gitu, oh yaudah kita patungan, oh ada yang sakit nih kita berkunjung patungan gitu ya. Ya kalau patungan sekali ya nggak apa-apa, tapi kalau sakitnya lama datang lagi patungan lagi, oh kasihan juga gitu ya. Nah makanya harus ada sistem penjaminan kesehatan. Ya sekarang ya alhamdulillah ya ada BPJS misalnya gitu, atau mungkin asuransi kesehatan, atau mungkin juga BPJS kesehatan, masuk juga ada BPJS ketenagakerjaan. Ini di beberapa lembaga, tapi kalau lembaga pendidikan masih belum ya, belum ya. Mungkin tadi karena juga untuk bayarnya juga dikit, gimana mau BPJS ketenagakerjaan ya. Walaupun kalau menurut saya merasakan sendiri itu manfaatnya sebenarnya cukup banyak gitu ya. Kenapa? Karena dia hampir sama nanti dengan dana pensiun ya. Artinya BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan satu dan lain hal, qadarullah gitu ya, ternyata kita itu apa istilahnya itu keluar resign gitu ya, maka itu BPJS ketenagakerjaan yang kita sudah setorkan setiap bulan gitu ya. Nah itu ya, nah termasuk juga nanti dana pensiun ini juga menurut saya jadi penting ya, apalagi yang swasta gitu ya. Jadi sama juga tadi dipotong mungkin sebulan itu kalau pensiun ya 25.000 lah gitu ya. Nanti ketika terakhir gitu ya, ketika usia mungkin ada 55 atau 60 atau 65, maka kemudian itu diberikan. Nah ini tapi kedua-duanya baik itu tunjangan kesehatan ya, kesejahteraan ataupun juga pensiun, ini perlu dikelola dengan
baik ya. Tentu saja juga harus dengan sesuai dengan prinsip syariah gitu ya. Jadi jangan disimpan di bank konvensional gitu ya. Jadi kalau bagus dikelola sendiri, bahkan kalau bisa buat istilahnya itu usaha, itu akan lebih bagus lagi. Ya, itu adalah bagian dari apa compensation compensation ya. Jadi kompensasi atau gaji salary yang tidak langsung, tapi ya kita akan terima gitu ya, kita terima tunjangan, kemudian juga tadi jaminan atau asuransi syariah, kemudian juga pensiun. Itu menjadi hal yang penting menurut saya gitu ya, termasuk juga dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan, yaitu pesangon. Nah, ya kalau di lembaga pendidikan sih kayaknya agak berat ya, kalau ngasih pesangon gitu ya, aduh boro-boro gitu ya pesangon gitu ya. Ya tapi kalau yang profesional apa namanya merujuk kepada juga undang-undang tentang ketenagakerjaan itu juga harus ada pesangonnya ya. Baik, itu adalah compensation. Yang berikutnya adalah benefit. Ya, benefit ini biasa terkait dengan cuti tahunan, cuti hamil, kemudian juga mungkin ada cuti tanpa bayaran, atau mungkin juga tugas misalnya kuliah, tugas sekolah gitu ya, dan yang lainnya. Itu benefit dari istilahnya compensation. Kenapa? Karena kan cuti tahunan dia kan walaupun cuti gitu ya, tapi kan dia tetap dibayar, ya kan? Ya jadi dia cuti hamil juga kan dia tetap dibayar walaupun mungkin nanti gaji pokok gitu ya. Nah, tapi nanti ada juga cuti yang tanpa bayar, artinya dia memang cuti ya dan ya tidak dibayar gitu. Ini dalam undang-undang tentang peraturan tentang ketenagakerjaan sangat jelas. Itu juga benefit gitu ya. Benefit kenapa? Karena ya dia nggak kerja tapi tetap dapat gaji. Iyalah kan cuti mungkin 3 hari, 4 hari. Nah itu biasanya ada aturannya setiap tahun itu 14 hari biasanya itu di luar hari libur, di luar hari libur nasional. Nah, dan juga fasilitas karyawan ya. Program kesejahteraan ini biasanya nanti terkait dengan apa ya, ya banyaklah program-program yang mungkin memang bisa misalnya cicilan rumah gitu ya, kemudian juga mungkin kalau ada fasilitas, kalau di pesantren biasanya tadi ada fasilitas perumahan dan sebagainya, kemudahan untuk pembiayaan dan sebagainya. Itu adalah bagian juga dari benefit yang didapatkan dari seorang karyawan. Nanti kalau dalam sebuah perusahaan besar itu benefit itu akan sangat banyak sekali ya. Misalnya kalau sekolah itu punya gedung, kemudian gedungnya itu ternyata istilahnya itu apa disewakan, menikah, kegiatan hajatan, nah, ketika di situ bisa gratis gitu ya, atau mungkin bisa juga ya harganya pokoknya lebih murah lah gitu ya. Demikian juga nanti ada fasilitas-fasilitas yang lainnya memang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan. Itu kan jelas ya. Bagian dari Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke, lanjut. Kita ke teknis compensation and benefit. Tadi kan di sebelumnya kita hanya bicara tentang compensation and benefit ya secara umum. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam, ya kita sebut saja lah sistem penggajian gitu ya, sistem penggajian. Nah, secara teknis dalam compensation and benefit, CNB ya, compensation and benefit ini biasanya terkait dengan apa? Job analysis. Artinya gaji itu tentu disesuaikan dengan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi. Ini aturannya harusnya sudah jelas gitu ya. Misalnya mohon maaf yang ijazahnya terakhir SMA, S1, diploma atau S1 atau S2, dia kan jenjangnya itu berbeda. Kemudian juga tanggung jawabnya kepala sekolah, kemudian juga wakil kepala sekolah, kesiswaan, ya bagian dan sebagainya itu pasti berbeda. Ya, jadi ada kualifikasi, ada tanggung jawab, dan juga tugasnya itu akan juga memengaruhi dari jumlah salary ya compensation yang didapatkan. Kemudian juga deskripsi pekerjaan. Jadi pekerjaannya ini apakah memang mudah atau apakah memang dia itu agak sulit atau memang sulit gitu ya. Misalnya tadi mencari PMB, misalnya mencari siswa, misalnya mencari peserta didik, misalnya wah itu susah tuh, saya merasakan gitu ya. Susah lah untuk mencari peserta, persaingan itu sangat ketat gitu sehingga nggak mudah untuk mencari
dik, sehingga mungkin akan kita bonus sebagainya ya. Nah, demikian juga job analysis, berikut ada job evaluation. Jadi evaluasi nilai relatif. Jadi tadi ketika ternyata kemampuannya atau kinerjanya bagus, otomatis ya gajinya itu bisa jadi tunjangannya itu akan bertambah gitu ya, atau mungkin gaji itu akan naik gitu, minimal setahun sekali lah gitu ya, walaupun hanya 5-10% gitu ya. Nah, itu kan ada komponen ya, jadi komponen dari job evaluation. Nah, termasuk juga peringkat pekerjaan, kemudian juga ada sistem poin dan juga klasifikasi. Ya, jadi nanti kalau sistem poin itu agak menarik tuh ya, ketika ternyata misalnya ya dalam sebulan ini ternyata seorang guru itu full masuk gitu ya. Ya rata-rata jarang lah ya ini full masuk dan bagus gitu ya, dia dapat poin nih ya. Mungkin nanti satu semester poinnya itu dikumpulkan dapat bonus gitu ya. Atau mungkin dia bisa apa istilahnya itu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa misalnya, itu juga poin juga gitu ya. Oh, atau mungkin dia dapat prestasi ya, kalau di dosen itu biasanya bisa menulis karya ilmiah, jurnal misalnya, publikasi buku dan lain sebagainya, prestasi ya akademik ataupun non akademik, dia dapat poin. Itu juga bagian, termasuk juga klasifikasi ya. Klasifikasi ini nanti terkait dengan apa, dengan struktur gaji sebenarnya itu ya. Dari struktur gaji itu elemennya itu apa saja. Ini kayaknya nanti banyak yang profesional ya. Ya minimal kalau kita tahu lah, oh ternyata gaji itu ya di beberapa tempat seperti itu ya. Kemudian dalam penentuan compensation and benefit juga kita juga bisa menggunakan market research ya. Market researchnya artinya dia perbandingan. Ya, kenapa sih harus dibahas ya? Perlu. Kenapa? Karena SDM, SDI, kita sebut saja guru, kadang gitu ya. Kadang itu dia akan mencari ya lembaga pendidikan yang ya gajinya besar, nyaman, enak kerjaannya gitu ya. Gaji menurut saya walaupun tidak bukan tidak utama ya, artinya tidak semuanya, tetapi itu menjadi pertimbangan juga, sehingga ada market research. Jadi sebelum seorang manajer SDM itu, sebelum leader itu menentukan jumlah gaji, dia harus ada market research, ada penelitian pasar. Artinya itu oh sekolah yang ini gajinya sekian, sekolah yang ini gajinya sekian, jadi langsung seperti itu. Kami yang waktu di pesantren juga seperti itu ya, misalnya sekolah A gajinya misalnya 1.200.000 ya, yang sekolah yang B ternyata dia 1.750.000 gitu ya. Yaudahlah kita pertengahan aja lah 1,5 juta. Nah, itu juga bagian ya. Kemudian juga pay structure, artinya struktur gaji juga. Nah, tadi dia berjenjang kan, banyak komponen yang kemudian jenjang dari gaji itu juga menentukan ya, menentukan artinya otomatis ketika dia guru baru baru setahun dibanding dengan 3 tahun beda, dengan 5 tahun beda. Nah itu mestinya seperti itu, sehingga yang senior itu ya akan mendapatkan benefit dari keseniorannya dari sisi compensation tentu saja ya. Kemudian juga compensation policy ya, artinya kebijakan kompensasi kan memang ini ditentukan oleh pimpinan ya, ditentukan oleh pimpinan. Maka tadi saya bawakan sebuah hadis, uqtul ajrahu qabla ayyajifa araquhu ya. Berikanlah ya gaji ya kepada orang yang bekerja itu sebelum keringatnya kering. Dalam riwayat yang lain dikatakan juga bahwasanya berikanlah gaji yang adil sebelum, atau berikanlah gaji sesuai pekerjaan. Jadi tentukan pekerjaannya dulu, baru tentukan gajinya. Itu juga menjadi pedoman bagi kita ya. Jadi ada perbandingan ya dalam menentukan gaji, kemudian juga ada pay range ya, artinya ada struktur gajinya, kemudian juga ada pay grade ya, grade ataupun tingkatan gaji, dan juga ada kebijakan gaji yang memang ditentukan oleh lembaga. Nah, itu udah jam 9 ya. Satu slide lagi yang terakhir, yaitu industrial relation. Apa itu industrial relation? Saya semua tahu. Jadi hubungan industrial ya. Jadi hubungan industrial ini adalah bagaimana manajer SDM itu mampu untuk berkomunikasi secara internal ya dengan dengan karyawan ya, perusahaan juga yang internal pokoknya ya, kemudian juga dengan eksternal ya. Nah, dari internal ini berarti ada kontrak kerja yang jelas dan juga strategi serta kebijakan hubungan industrial.
Jadi di sini ada kontrak kerjanya, kemudian bagaimana proses-proses dalam hubungan industrial itu. Ya mulai dari tadi, berarti kan kontrak, pada kontrak mungkin dia evaluasinya kurang bagus nih, berarti dia harus dikasih SP1, SP kembangan pelanggaran itu udah pelanggaran berat nih, berarti harus di PHK misalnya. Nah, itu adalah bagian dari kebijakan industri. Nah, termasuk juga dalam SDM ini adalah K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau guru kayaknya rata-rata sehat ya, insya Allah ya. Tapi tetap aja dia kan harus, mungkin ada yang banyak pakai kacamata gitu, atau mungkin terlalu banyak duduk gitu ya, terlalu banyak membaca gitu dan sebagainya. Itu juga perlu adanya keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, penyakit guru itu biasanya apa ya? Apa ya, kutil, kurang teliti gitu ya, ini ya, ada kurap, kurang rapi gitu ya, apalagi ada kudis, kurang disiplin. Banyak. Tapi itu semua guru ya, hanya di beberapa di tempat sono lah, jauh di SD, di sekolah yang lain gitu ya. Kayak itu adalah hubungan internal. Jadi seorang manajer SDM itu harus mampu untuk istilahnya itu mengelola ya tadi ukhuwah yang ada di internal lembaga. Ya, sedangkan secara eksternal berarti manajemen SDM itu harus mampu untuk misalnya dengan serikat pekerja gitu ya, dan juga pemerintah serta kebijakan ketenaga kerjaan. Nah, ini paling banyak nih biasanya nih ya, apalagi nanti ke depan itu kalau kampus ataupun juga sekolah itu semakin besar, pasti tuh orang-orang bagian ketenaga kerjaan, termasuk juga pajak ya. Pajak juga belum bahas ini, walaupun nanti bagian keuangan sendiri sih. Ini lebih banyak kebijakan ketenaga kerjaan tadi, misalnya BPJS gitu ya. Kemudian juga mungkin ada, nggak tahu nih, kalau guru itu kan jarang ya, alhamdulillah ya, untuk serikat pekerja ya. Jadi guru itu lebih banyak mungkin apa ya, PGRI, kemudian untuk guru KPMB gitu ya, guru mata pelajaran KPMB, guru mata pelajaran ya GMP ya. Kemudian juga mungkin ada misalnya itu, pokoknya komunitas-komunitas atau organisasi keguruan. Jadi dia beda lah sebenarnya dengan serikat pekerja, dia lebih kepada organisasi profesi ya. Nah itu ya, jadi ini adalah industrial relation. Nah jadi dari tiga pilar ini, lima pilar ini, inilah kemudian yang menjadi bagian atau yang menjadi elemen ya, menjadi program-program dalam manajemen sumber daya manusia. Dan kita bisa diskusi terkait dengan bagaimana sebenarnya sumber daya manusia, khususnya yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah. Ya, 30 menit ya, untuk kita bisa diskusi bersama terkait dengan pengembangan manajemen SDM, sumber daya manusia atau sumber daya insani ya. Saya persilahkan kepada Ibu Nurba sekalian, teman-teman semuanya, mungkin ada pertanyaan ya, atau mungkin juga ada yang perlu diberikan pengembangan. Tapi kalau ada yang ada tidak bertanya, ganti saya yang nanya gitu ya.